الأعوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكان بشيرا ونذيرا لجميع الأنام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama, kula muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring beberapa nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya, khususipun nikmat sehat, nikmat sempat, taufik iman, sehingga hati kita digerakkan oleh Allah untuk saged rawuh wonten ing masjid menika. Ini semua merupakan nikmat yang luar biasa. Kita tasih menangi bulan suci Ramadan tahun menika. Jamaah ingkang minulya, khususipun para kiai, para asatidah pondok Al-Ikhlas, tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan sedaya, karena ini adalah gudangnya ilmu. Mila biasane ibarate kok sate guling ngoten nggih. Dalu menika namung sego jagung, dudah-dudah menir, iwak bothok. Dados bu menawi panjenengan kersa monggo, nek mboten mangke dilepeh mawon. Jamaah ingkang minulya, kita menika sebagai makhluk, sebagai hamba ingkang kedah atau harus untuk beribadah. Karena memang Allah menciptakan kita ini, tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ya Allah, aku ora ndadekno jin lan menungsa illa liya'budun, kejaba mung tak angkon nyembah marang aku, buduni supaya nyembah marang aku Allah. Mila alhamdulillah panjenengan saat menika saged beribadah mempeng wonten ing wulan suci Ramadan. Terbukti pada malam ini panjenengan saged rawuh wonten ing masjid. Ini benar-benar nikmat ingkang luar biasa. Karena kita ini sebagai hamba berkewajiban untuk melakukan itu. Jamaah ingkang minulya, hakikatnya kita ini memang oleh Allah disebutkan kalau wau untuk beribadah. Dan itu disebutkan oleh Allah beberapa kali. Supados kita menika hakikat manusia meniki menghamba, ibadah marang Allah. Istilah manusia itu oleh Al-Quran disebut tidak hanya satu, tetapi disebut oleh Allah dengan bahasa yang berbeda. Manusia itu diistilahkan oleh Allah pertama menggunakan bahasa al-bashar, yang punya arti manusia. Ning al-bashar ini cenderung untuk suka makan-makan, minum-minum, jalan-jalan, hiburan, butuh istri, butuh suami. Kayaknya manusia yang lain lah. Karena memang hakikatnya manusia ini al-bashar. Allah menggunakan dengan bahasa al-bashar. Artinya manusia, tapi cenderung untuk senang dengan makan, minum, istirahat. Itulah hakikatnya manusia. Oleh Allah disebut bashar. Seperti yang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku iki menungso biasa. Nabi disebutkan dalam Al-Quran, aku iki mung menungso biasa. Ana basyarum mislukum, aku iki kaya awakmu kabeh.
yo makan, yo minum, yo butuh istri, butuh hiburan dan sami. Tapi bedane mong yuha ilayya. Aku iki diwahi wahyu untuk menyampaikan kepada kalian semua. Jadi hakikatnya manusia sama. Antara kita dengan Nabi sama. Hanya Nabi diberi wahyu sehingga selalu terbimbing. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa sing diomongno Nabi iku ora karepe Nabi dhewe mboten. Tapi itu adalah wahyu. Nah, itulah bedanya antara kita dengan Nabi. Tapi pada hakikatnya dia adalah manusia biasa. Ana basyarum. Aku iki ya kaya awakmu kabeh. Yang kedua, Allah menyebut istilah manusia dengan bahasa yang berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa al-insan. Sama, artinya juga manusia. Disebut oleh Allah 65 kali di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, piyambake cenderung, manusia ini cenderung untuk berfungsi sebagai makhluk sosial. Nek ana wong senengane bantu, baik itu secara materi, secara bimbingan, melindungi. Inilah fungsi insan. Jadi piyambake pun berfungsi sebagai makhluk sosial, suka membantu, memberi bantuan baik secara moral maupun material. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sana Allah menggunakan istilah nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Disebut Allah nas, an-nas. Inna khalaqnakum, sak temene aku Allah ndadekno sira kabeh min dzakarin, sangka wong lanang. Termasuk unsa ambek wong wedok. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Suku Jawa, suku yang lain, termasuk bernegara, Indonesia, Amerika, Jepang. Itu semua adalah lita'arafu, kata Allah, untuk saling kenal mengenal, saling membantu, bukan memusuhi. Inilah fungsi nas, manusia. Di sini tugas kita adalah untuk membantu bagaimana agar manusia yang lain itu damai, bukan malah sebaliknya memusuhi, membuat berantakan, mati. Tidak, kita berfungsi untuk melindungi kepada yang lain. Bahkan ajaran Islam mengajarkan tidak hanya orang Islam toh, orang lain pun harusnya dilindungi. Karena kita ini adalah makhluk sosial, social being. Yang ketiga, Allah menggunakan bahasa yang berbeda. Bukan al-bashar, bukan anas, manusia, tapi al-insan. Yang ketiga, ada al-basar, ada anas, ada al-insan. Sama, manusia juga artinya. Tapi ini cenderung, makhluk ini cenderung untuk sebagai makhluk mulia, makhluk yang mulia, karena dia punya ilmu, dia punya kemampuan, dia bisa berinovasi, dan dia pantas sebagai khalifah. Maka benarlah ketika Allah bertanya kepada makhluknya, sapa ya sing kira-kira mampu bisa menjadi khalifah. Ternyata ending terakhir adalah manusia. Karena memang manusia lebih punya dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Maka manusialah berfungsi sebagai khalifah. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami bentuk manusia itu dalam bentuk yang paling lengkap, yang paling sempurna. Itulah manusia. Allah menggunakan dengan istilah insan. Sungguh kami bentuk manusia itu, insan itu. Di sini manusia berfungsi, punya kemampuan, punya ilmu, punya inovasi. Maka ketika ada teman-teman kita yang hebat, yang punya kepandaian yang luar biasa, punya inovasi, jiwanya jiwa kemuliaan, jiwanya jiwa pemimpin, itu hakikatnya dia adalah insan. Karena Allah memberikan kelebihan kepada kita, manusia ini diberikan kelebihan akalnya, ilmunya, sehingga kadang-kadang jin pun kalah dengan kita, jin kalah dengan manusia. Dan itu sudah biasa. Di pondok ini juga banyak teman-teman yang bisa mengalahkan jin. Ketika ada manusia yang sedang digoda, bisa dihilangkan dengan ru'yah. Ternyata juga bisa. Ternyata jin kalah dengan manusia. Dulu ketika Raja Sulaiman pun mengumpulkan bala-balanya, ya menungso ya dikumpulno, jin, makhluk-makhluk lain, burung-burung dikumpulkan oleh Raja Sulaiman. Karena Raja Sulaiman berdakwah ke Ratu Bilqis, beberapa kali dakwahnya mental, tidak diterima. Tapi akhirnya ada indikasi Ratu Bilqis mau masuk Islam atas ajakan Nabi Sulaiman. Setelah ada indikasi itu dan ternyata Raja Sulaiman mengerti bahwa Bilqis itu punya istana, punya singgasana, punya kamar yang luar biasa hebatnya, supaya Bilqis itu tercengang, maka seluruh makhluk, manusia, jin, burung-burung dikumpulkan semua oleh Sulaiman. Dia dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ayyuhal mala'u ayyukum yu'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Para penggede-penggede, para pemimpin-pemimpin, ayyukum ya'tini bi arsyiha, ayo sapa sing iso nekakno ares singgasananya Bilqis, cepet tekakno nanggonku, qabla ayyatuni, sadurunge Bilqis teko, muslimin, untuk menyerahkan diri kepada saya, supaya Bilqis tercengang, lho kok moro-moro no hadapan Sulaiman, supaya tercengang. Maka ayo sapa sing iso? Raja Sulaiman woro-woro angkat tangan, makhluk yang bernama jin. Dia mengatakan qala ifritu minal jinni, jin dari bangsa ifrit dari bangsa jin. Dia mengatakan atika bihi qabla ayyakuma mimma qamik, saya sanggup akan mendatangkan singgasana qabla ayyakuma mimma qamik, saderenge nalika panjenengan duduk, sebelum berdiri sanyutan kamar sudah datang, singgasana sudah datang. Jadi jin merasa bisa, merasa mampu untuk mendatangkan singgasana dalam waktu sekejap. Duduk langsung berdiri, sanyutan teko. Dan dia sesumbar, wa fi alahi qawiyun amin, dan aku ini termasuk bisa dipercaya, aku kuat, aku bisa, dan aku bisa dipercaya. Itu usulan pertama dari ifrit bangsa jin. Mendengar itu, manusia yang pintar juga angkat bicara. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab wa atika bi qabla ayyurtadda ilaik tarfuk. Jirene wong sing pinter, dia itu menguasai kitab, wong sing pinter,
dia sanggup atika bihi qabla ayyartadda ilaik, kulo sanggup akan mendatangkan singgasana Bilqis qabla ayyartadda ilaik, sebelum sak ketipan nalika panjenengan ketip pun dugi. Jadi lebih cepat manusia dibanding jin. Sak jenenge panjenengan napa sak ketipan pun dugi. Maka ternyata intinya adalah jin kalah dengan manusia, lebih cepat manusia karena keilmuannya. Maka yang terakhir dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Di akhir ayat, ini adalah karunia Tuhanku. Jadi apabila ada sesuatu yang sukses, maka sebutkanlah alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini sebuah ajaran yang mulia. Tidak kemudian metu sombongi. Orang itu apabila sudah cenderung melakukan kebaikan-baikan, rumangsa dhewe iso tepuk dada, sapa aku kok. Mboten ngoten, tapi hadza min fadli rabbi, kata Sulaiman. Ini jawaban yang paling bagus, tidak menonjolkan dirinya tapi kembalikan kepada Allah. Ini sebagai bukti bahwa manusia lebih hebat daripada jin maupun makhluk-makhluk lainnya. Ning manusia juga punya kekurangan-kekurangan. Kita niki sok-sok lali. Wis iso sak jus telung jus mara-mara lali, nggak ada rencana apa begini diteng-teng lali. Niku manusiawi. Jadi kita nih punya kelebihan, tapi ingat bahwa kita juga punya kelemahan. Saya sendiri juga heran, ada anak kecil yang masih SD tingkatnya MI tapi sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ini kelemahan, apa ini kelebihan. Inilah kemampuan manusia. Ini harus dijaga. Jangan nanti kadang-kadang dalam waktu sekejap bisa, tapi akhirnya hilang. Hafalan itu hilang karena tidak diteruskan. Maka ini dijaga. Inilah kelebihan manusia. Neng manusia juga mempunyai kekurangan. Jemaah ingkang menulia, intinya kita mengajak kepada panjenengan sedaya, monggo kita benar-benar sebagai hamba Allah ini, hakikat kita sebagai manusia kita kembalikan kepada seperti yang disebut oleh Allah tadi. Kita harus bisa sebagai anas, bisa sebagai insan, dan sebagai al-bashar. Ya menungso biasa ya, punya kecenderungan untuk sosial ya, punya kecenderungan, punya kelebihan ya. Mari kelebihan-kelebihan di dalam diri kita ini yang sudah dicipta oleh Allah kita teruskan, jangan sampai kita abaikan. Napa malih menika di tengah bulan suci Ramadan kita kedah gencar napa bercengkrama dengan Allah. Barangkali dari itulah kita akan bisa masuk surga dengan lantaran berbagai cara. Wong ternyata Bilal itu masuk surganya juga dia tukang adzan, dia juga selalu menjaga salatnya, dia juga selalu berwudu. Pernah suatu ketika Bilal itu ditanya oleh Rasulullah, karena suatu ketika Rasulullah itu mendengar ono napa terumpah, ono gapyak, napa sandal prek itu kok krungu. Rasulullah ini terdengar di surga itu sudah ada sandal, ada terumpah. Ndelok modele prek-preke, modele gayane sek-seke, iki paling iki wae Bilal iki. Sehingga Bilal diaturi dening Rasulullah, ditanya, "Hei Bilal, awakmu iku jek urip, tapi sandalmu kok wis tekan swarga. Apa sing mbok lakoni?" Maka jawabnya Bilal, "Ya Rasulullah, ma adzantu qaddun illa shallaitu rakaatain." Rasulullah, kula niki mboten nate ninggalno salat 2 rakaat. Baik itu qobliyah maupun ba'diyah, salat-salat sunnah selalu dia lakukan.
Ini jawaban pengakuan Bilal. Bilal itu seorang bangsawan dari kulit hitam, awak ireng, welek, tapi suaranya hebat, suaranya kung, sehingga diutus oleh Rasulullah sebagai muadzin, sebagai tukang adzan. Ya biasanya ya sandaliku sing digunakno. Nah, Rasulullah ini pireng, sek-seke modele mlakune, prek-preke iku kaya sandale Bilal. Maka ditanya, amalan apa sing mbok lakoni? Ternyata jawabannya, dia tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Niki monggo kita tiru. Mumpung kita di dalam bulan suci Ramadan, kita rajin untuk melakukan qobliyah maupun ba'diyah. Jawaban yang kedua, wa ma asabani hadatsun qattun illa tawaddu'tu. Rasul, kula niki setiap berhadas, setiap kula niki batal, kula niki cepet-cepet ambil air wudu. Baik kula niki badhe salat utawi mboten, mau bepergian, mau kemana saja, saya tidak pernah meninggalkan wudu. Ini rahasianya. Jadi ini bisa kita tiru. Kita badhe ten sawah, kita badhe ten lautan, ten menapa? Uyahan, badhe ngarit, badhe matun. Ibu-ibu badhe ten pasar, anak-anak mau sekolah berangkat, berwudulah. Dari situ kita akan terhindar dari godaan setan. Orang itu kalau dirinya merasa suci, nggak mungkin akan berbuat aneh-aneh, neko-neko. Rumongso awake dalam keadaan berwudu. Monggo amalan ringan ini kita lakukan sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita selalu dalam keadaan suci. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.